Selamat pagi Tuan Rudi. Bagaimana kabar Anda dan keluarga hari ini? Saya mendengar bahwa keluarga Anda saat ini sedang menjalani isolasi mandiri karena COVID-19. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raffi Satrakma Wirawan. Saya di sini untuk membantu memberikan panduan kesehatan selama masa isolasi. Pagi Pak Dokter, terima kasih sudah menghubungi. Benar, saya, abang saya, dan anak saya terkena COVID-19. Saat ini kami menjalani isolasi mandiri di rumah. Rasanya cukup melelahkan karena gejala masih terasa, seperti batuk, demam, dan lemas. Baik, saya turut prihatin dengan kondisi Anda dan keluarga. Sebagai fisioterapis, saya akan memberikan beberapa langkah pencegahan komplikasi dan promosi kesehatan yang agar masa isolasi lebih mudah dijalani. Bolehkah saya tahu usia anak-anak dan bagaimana kondisi mereka saat ini? Kalau anak saya, dia berumur 20 tahun. Dia batuk lumayan sering, tapi demamnya sudah berkurang. Kalau abang saya, dia masih merasa sangat lemas, dan kalau untuk saya sih, saya juga merasa sesak ringan. Kadang-kadang sih kalau itu. Baik, baik. Sebagai langkah awal, saya akan membimbing Anda sekeluarga melakukan latihan pernapasan, menjaga aktivitas fisik ringan, serta memberikan edukasi penting tentang pola hidup sehat selama isolasi. Apakah Anda siap mengikuti panduan ini bersama keluarga? Wih, tentu siap. Kami siap. Harus mulai dari mana dulu nih, Pak Dok? Oke, kita mulai dengan latihan pernapasan diafragma untuk membantu meringankan sesak napas. Oke, kita mulai ya. Pertama-tama duduk dengan posisi nyaman, letakkan satu tangan di dada dan satu di perut. Baik, sudah. Lalu tarik nafas dalam melalui hidung hingga perut mengembang. Tahan selama 3-4 detik. 1, 2, 3, 4. Lalu hembuskan nafas perlahan melalui mulut hingga perut mengempis. Baik, itu kita coba, tapi bisa diulangi sekitar 5-10 kali, 2-3 kali sehari. Latihan ini akan membantu meningkatkan oksigenasi dan mengurangi rasa stres. Baik, itu terlihat mudah ya, Pak Dok. Bagaimana dengan aktivitas fisiknya? Jadi selama isolasi, aktivitas fisik ringan seperti jalan di tempat atau pergelangan tubuh penting dilakukan agar otot tidak kaku. Berikut adalah beberapa gerakan sederhana. Oke, pertama itu kita peregangan bahu dan leher. Lakukan putar bahu ke depan dan ke belakang perlahan selama 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Angkat tangan ke atas, berdiri, terus angkat kedua tangan hingga lurus ke atas selama 5 detik, lalu turunkan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, turunkan perlahan. Terus kita juga bisa melakukan jalan di tempat, jalan perlahan di tempat selama 3-5 menit. Lakukan ini 1-2 kali sehari sesuai toleransi tubuh ya. Tapi dok, apakah gerakan ini aman untuk kami semua meskipun kami sedang mengalami gejala? Tentu gerakan-gerakan ini sangat ringan Susi, dan dirancang untuk membantu tubuh tetap aktif tanpa membebani jika merasa kelelahan. Istirahatlah terlebih dahulu dan jangan paksa tubuh untuk melanjutkan. Tanyakan juga kepada tubuh Anda apakah siap untuk melakukan gerakan tersebut. Terus dok, berapa lama kami harus melakukan latihan ini dalam sehari? Oke, mulailah dengan melakukan latihan ini 1-2 kali sehari selama 5-10 menit per sesi. Anda bisa menambah durasi jika tubuh merasa nyaman. Ingat,
Ini untuk menjaga mobilitas tubuh agar tidak terlalu kaku selama isolasi. Lalu Pak, apakah ada hal lain yang perlu kami lakukan selain latihan fisik dan pernapasan, Pak? Baik, yang penting untuk menjaga pola makan sehat, minum yang cukup, air, dan tidur yang cukup. Konsumsi makanan kaya vitamin C, vitamin D, dan zinc. Untuk mendukung imun tubuh, jangan lupa juga untuk sering mengecek saturasi oksigen. Menggunakan pulse oximeter, terutama jika Anda atau keluarga masih sesak napas. Baik, terima kasih banyak ya dok untuk panduannya. Kami akan segera mencoba latihan ini. Baik, setelah itu saya ingin memberikan beberapa prosedur self quarantine. Baik, Pak Rudi dan keluarga, berikut saya ada prosedur untuk self quarantine. Jadi yang pertama itu ada stay at home. Jadi Bapak dan Pak Rudi dan keluarga tentu harus tetap di rumah selama masa quarantine. Terus selalu cek temperatur, apakah memiliki gejala demam atau tidak. Yang ketiga, selalu memperhatikan apakah ada gejala-gejala baru atau gejala-gejalanya membaik. Terus adalah yang keempat, praktik social distancing. Jadi Bapak dan keluarga harus tetap jaga jarak dengan keluarga dan lingkungan sosial lainnya. Terus jangan lupa, yang kelima, Bapak dan keluarga harus selalu cuci tangan untuk mencegah penyebaran COVID-19 melalui tangan. Terus yang keenam ada stay in special room. Jadi saya harap saat ini Bapak dan keluarga harus memiliki satu ruangan, jangan berkumpul terlebih dahulu karena untuk mencegah penyebarannya itu di keluarga Bapak dan keluarga. Terus kalau semisal ternyata ada masalah selama karantina, jangan segan untuk menghubungi dokter atau rumah sakit Anda sebelum berkunjungi ya. Oke, baik. Jangan lupa nanti mengabari saya selama 2-3 hari untuk mengevaluasi kondisi keluarga jika ada keluhan mendadak. Jangan ragu untuk segera menghubungi tenaga medis. Semoga lekas sembuh. Terima kasih dokter, ini sangat membantu sekali. Kami akan mencoba latihan yang tadi sudah dokter berikan. Terima kasih Pak Dokter atas perhatian dan bantuannya. Kami akan lebih berhati-hati dan terus mengikuti panduan dari Bapak. Ya, terima kasih banyak ya Pak Dokter atas bantuannya dan penduannya. Kami sangat banget terbantu. Sama-sama. Semoga cepat sembuh untuk seluruh keluarga. Selamat mencoba latihan dan selalu jaga kesehatannya ya. Semangat. Baiklah, dari hasil yang sudah saya amati, saya memiliki poin-poin yang akan saya sampaikan berdasarkan dari role play fisioterapi dan juga pasien mengenai prevensi dan promosi kesehatan COVID tersebut. Yang pertama, fisioterapi menyampaikan informasi dengan jelas dan mudah dipahami oleh pasien. Fisioterapi menunjukkan empati dalam setiap interaksi yang membuat pasien merasa dihargai. Dan juga fisioterapi ini mampu meyakinkan pasien mengenai pentingnya program promosi dan prevensi kesehatan. Fisioterapi aktif dalam mendengarkan dan menjawab pertanyaan pasien dengan baik. Informasi yang diberikan oleh fisioterapi juga sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasien. Untuk aspek profesionalismenya, fisioterapi mampu berorientasi dengan pasien, yaitu dengan melakukan pendekatan yang digunakan oleh fisioterapis yang sangat berpusat pada kebutuhan pasien. Selain itu, fisioterapis juga berwawasan sehingga menunjukkan pemahaman yang mendalam mengenai materi yang disampaikan. Fisioterapis memastikan setiap aspek penting dalam promosi dan prevensi yang dibahas, dan terakhir yaitu penyampaian yang dilakukan ini secara terstruktur, mulai dari identifikasi masalah hingga solusi yang direkomendasikan. Cukup sekian hasil dari yang saya amati.
Cukup sekian hasil diskusi dari kelompok 6 mengenai promosi dan prevensi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.